tapi jarang bersentuhan dengan Al-Quran. Nah, ini apakah bisa hafal? Kayaknya masih bisa. Masih bisa, kenapa? Sering dengar. Nah, Bapak Ibu saya tanya, panjenengan nate mboten menghafalkan surat Al-Fatihah? Nate? Maksudnya sengaja menghafalkan surat Al-Fatihah? Nate ini, napa mboten? Napa tahu-tahu hafal? Kayaknya kok tahu-tahu hafal, karena apa? Sering sekali mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sering dengar ya? Apalagi ketika sering ke masjid itu insya Allah nggak cuma Al-Fatihah, surat yang biasa dibaca imam, Ad-Duha, Al-A'la itu familiar. Ketika familiar itu minimal ayatnya kenal. Nah, itulah kenapa kita harus sering-sering bersentuhan dengan Al-Quran. Karena apa? Wong cuman didengerin saja bisa hafal sendiri. Apalagi kita yang sering membaca dan sengaja menghafalkan Al-Quran. Dan di Al-Quran sudah dijelaskan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, lidzikri sebagai pengingat, sebagai penghafal juga. Nah, makanya kita itu sebenarnya sudah dimudahkan sekali. Misalkan di surat An-Naba, amma yatasaalun. Nah, ketika kita membaca itu berulang-ulang sampai 10 kali, 20 kali, kira-kira hafal betul? Insya Allah. Insya Allah apa? Insya Allah hafal. Saya kira insya Allah betul. Repot. Nah, ketika kita mulai menghafalkan Al-Quran, apa yang harus kita siapkan? Pertama adalah kita harus bisa menguasai ilmu tata cara baca atau ilmu tajwid. Jadi kalau misalkan kita mau terjun ke dunia hafalan, itu kita harus bacanya yang benar dulu. Wonten boten ketika yang sudah hafal tapi bacaannya kurang atau tidak benar? Banyak yang bilang boten kula. Zaman saya ketika jadi imam di sholat tarawih misalnya, itu ketika membaca surat Al-Ikhlas, ketika di wasol itu banyak sekali yang kadang-kadang kurang bisa mengerti cara menyambung. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Harusnya begitu. Ketika dilanjut semua pripun cara bacanya? Kira-kira ada yang bisa? Ada yang bisa? Yang mau maju saya kasih hadiah. Caranya adalah Qul huwallahu ahadunillahus samad. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena ayat terakhir itu tanwin. Ketika tanwin bertemu al, itu harus dibaca menggunakan nun, namanya nun wiqayah. Jadi harus ada bantuan. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harusnya seperti itu. Itu cara. Nah, kadang-kadang kita asal lanjutnya Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah, itu. Padahal kalau berhenti ya harusnya berhenti.
Nah, niki kula mboten napa share ilmu niki ngobrol mawon nggih. Kula tesih napa ngretik di hadapan yo ngapunten. Nah, ini cerita-cerita mawon ketika di sekolah itu kami membersamai anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan sampai kelas 6 untuk menghafalkan Al-Quran. Bapak Ibu, luar biasa. Dan semangatnya anak-anak itu luar biasa. Bahkan ketika gurunya belum sampai, anak-anak sudah sampai. Jadi cara pembelajaran di sana itu, khususnya di sekolah kami, itu berpusat di masjid kebanyakan. Karena saking banyaknya, dan di sana adalah ekskul yang paling diminati adalah tahfidzul Quran, luar biasa. Dan di Al-Azhar dinobatkan sebagai sekolah tahfidz nasional di sana. Jadi ada yang kelas 5, kelas 6 itu hafalannya ada yang lebih dari 5 juz, luar biasa. Nah, itu caranya adalah ketika kita mengajarkan anak-anak awal itu kita mulai di juz 30, Bapak Ibu. Kita mulai di juz berapa? 30. Karena yang paling mudah terlebih dahulu dimulai dari surat An-Naba. Nah, di sana itu satu guru mendapatkan porsi sekitar 5 sampai 10 anak. Jadi seperti halakoh. Nah, niki sampai jam ini. Jam berapa, Pak? Jam 12. Iya, sampai jam berapa? Oke. Sekalian. Iya. Maka sampai luar pulau memiliki dengan tes ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sana itu dimulai dari juz 30, satu guru diberi porsi 5 sampai 10 anak. Dan kebetulan kelompok saya itu yang kelas 4 6, ada 6 anak. Dan dimulai dari juz 28, 26, 27 dan 26. Itu kelas 4 SD. Bayangkan. Kelas berapa? 4 SD. Yang kelas 5 lebih tinggi lagi. Ada yang juz 27, 26, ada yang juz 1. Dan alhamdulillah kemarin saya telah menguji satu anak yang sudah ujian juz 1. Jadi di sana benar-benar kalau sudah hafal ada ujiannya. Nah, caranya ketika permulaan itu mulai dari juz 30. Dimulai surat An-Naba. Nah, caranya bagaimana kok bisa mengajarkan anak-anak sekecil itu bisa hafal berjuz-juz, gimana caranya? Nah, ini saya bocorkan. Kalau tidak sama dengan saya nggak ada bocorkan. Ini kayaknya belum pernah disampaikan Ustaz Sadikin. Oh iya, belum. Yeah. Misalkan mulai dari doa nih, doa biasa. Terus awal kita baca bersama-sama dengan anak. Misalkan target kita ayat 1 sampai 5 surat An-Naba. Kita baca bersama-sama sama anak. Ketika sudah doa, sudah selesai, terus kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Jadi anak itu diperdengarkan ayatnya terlebih dahulu sampai berulang-ulang, 5 kali, 10 kali, sampai anaknya benar-benar ditanya satu-satu bisa mengikuti. Itu dengan atau tidak melihat Al-Quran.
Sudah 5 kali amma yatasa'alun. Coba kamu tirukan amma yatasa'alun sampai muter. Target berapa tadi? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, itu ditanya satu-satu sampai semua bisa. Kalau misalkan kadang-kadang daya tangkap anak itu berbeda-beda ya. Ada yang 2 kali sudah hafal, ada yang sekali langsung hafal, itu luar biasa. Ada yang 10 kali nggak hafal-hafal ya ada. Ada yang tadi apa lah tadi ulangi lagi. Makanya harus sabar. Jadi guru-guru Al-Quran di sana itu luar biasa. Dari pagi, siang, sore, pokoknya mengajarnya Al-Quran terus. Nah, ketika sudah bisa, lanjut ayat 2. 5 kali, dicontohkan 5 kali. Anin naba'il azim. Terus diulang 5 kali. Anin naba'il azim. Terus sampai 5 kali. Muter lagi. Coba ayat 2 bisa enggak? Nah, ketika semua bisa, ya lanjut. Kalau semua ada anak yang tidak bisa, jangan lanjut. Sampai misalkan target di hari itu ayat 5, sampai semuanya bisa, itu baru setelah semuanya bisa sampai ayat ke-5, anak-anak baru setoran mandiri. Coba nak, tadi yang disebutkan oleh Bapak ayat 1 sampai 5 silahkan disetorkan, saya kasih waktu langsung baris. Kadang-kadang luar biasa. Yang kita ajarkan 1 sampai 5 yang disetorkan lebih. Pak, saya mau 1 surat. Oke. Luar biasa. Karena memang latar belakang anak beda-beda, ada yang sudah kenal suratnya, ada yang bahkan sudah hafal. Untuk setoran pribadi masing-masing. Jadi kalau sudah hafal 1 surat, ya monggo gitu, jadi boleh. Nah, itu dilakukan terus-menerus. Jadi di sana itu tahfidz itu prioritas. Bahkan di kelas tahfidz itu ada sendiri. Kalau yang bahasa Inggris itu namanya bilingual. Nah, kalau di tempat kami bilingualnya tahfidz. Jadi kelas unggulan atau nah, itu seperti itu. Bahkan kurikulumnya sendiri. Mereka menggeser kurikulum yang kurikulum pelajaran biasa didahulukan pelajaran tahfidz. Biasanya kan kalau ekskul di sekolah-sekolah lain itu pelajaran tahfidz paling sore gitu, ditempatkan di yang paling akhir. Udah capek, ngantuk. Ini tidak. Jadi berani menggeser pelajaran-pelajaran penting dan didahulukan tahfidz. Jadi misalkan dulu itu kita mulai, kok dulu sekarang itu mulai tahfidz dari jam 8. Padahal jam 8 adalah harusnya biasanya di sekolah-sekolah yang lain dimulai dari pelajaran-pelajaran paling yang sulit sedikit, matematika, terus pokoknya yang sulit-sulit nanti. Tapi mungkin berkahnya Al-Quran nih, bukan mungkin lagi, anak-anak itu bisa mengikuti walaupun porsi mereka kadang dikurangi untuk pelajaran yang umum. Makanya ketika kita sudah menyibukkan diri dengan Al-Quran, insya Allah urusan yang lain itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di kelas kami itu ada anak yang dia hafalannya sudah banyak, dia ikut Olimpiade Nasional Matematika juara 1. Itu. Padahal jam tahfidznya mengalahkan jam matematika. Jadi
dia sering bolos matematika tapi bisa juara ya itu. Makanya dari ini sudah terbukti di anak kami bahwa ketika kita sudah memprioritaskan urusan akhirat, insya Allah dunia itu akan mengikuti. Nah ini saya cerita di luar sekolah. Saya punya satu teman yang dulu sama-sama setoran di pondok. Itu dia pengen sekolah di luar negeri, sudah izin dari SMA, dia sudah kepengen banget belajar di Timur Tengah, tepatnya di mana saya kurang tahu, pokoknya Timur Tengah untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, singkat cerita, itu di tengah-tengah dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tiba-tiba tidak jadi dibolehkan oleh orang tuanya. Awalnya boleh. Setelah sudah persiapan segala sesuatu tinggal berangkat, orang tuanya tiba-tiba berubah pikiran dan tidak membolehkan untuk berangkat. Akhirnya apa yang terjadi? Teman saya itu kecewa. Wajar ya? Kira-kira kalau panjenengan misalkan dibolehkan, sudah prepare segala macam, tinggal berangkat, tiba-tiba enggak jadi, kamu enggak boleh. Kira-kira seneng atau susah? Gelo ya, gelo. Bahasanya kecewa, gelo. Nah, dan itu berefek ketika dia ngaji ternyata. Kalau saya keinget ketika kami dulu sama-sama setoran di pondok, itu dia membuat satu halaman hafalan, itu susahnya bukan main. Karena apa? Karena sudah ada perasaan kecewa. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kita menjadi orang tua itu bukan untuk mengekang anaknya. Gimana gitu? Karena kita kalau terlalu mengekang anak, itu anak seolah-olah tidak diberi ruang kepercayaan. Padahal maksud ibunya itu pada waktu itu mungkin baik, tapi tidak ditangkap dengan baik oleh anaknya. Akhirnya berimbas kepada proses. Akhirnya nggak jadi ke Timur Tengah, kan mondok di Indonesia. Saat itu bersama saya, nah saya mesake bahwa dia itu gampang stres kalau gitu. Ayatnya susah sedikit, aku raiso ya, ayo. Nah, makanya sangat berdampak pada psikologis anak. Makanya kalau misalkan panjenengan semuanya, ini bukan menasehati, tapi ini saya menasehati diri saya sendiri bahwa jangan terlalu mengekang anak, apalagi itu niatnya untuk tolabul ilmi. Bahkan dulu saya masih ingat, dia itu marah kepada orang tuanya. Pak, Bu, saya kira saya pergi ke luar negeri ini main-main apa? Bilang begitu. Saya ini mau mencari ilmu. Nah, tapi ketika anak itu tahu bahwa orang tua itu harus ditaati, ya akhirnya nggak jadi, tapi dengan perasaan yang kecewa, yang tidak enak. Makanya jadikan ini sebagai pelajaran bahwa memaksa anak, mengekang anak, apalagi untuk urusan yang sangat krusial, pendidikannya apa itu, kalau bisa ya disupport. Yang penting anak-anak itu masih dalam target yang baik, dalam jalan yang baik. Kecuali sudah tidak benar, nah baru kita luruskan seperti itu. Nah, selanjutnya masih kembali ke kelompok tadi. Nah,
Ketika sudah setoran tadi sudah selesai, nah sudah selesai misalkan waktu kurang 5 menit, nah ayo kita murojaah bersama apa yang kita hafalkan tadi, kita baca bersama-sama ya. Ya, langsung 5 menit itu untuk review ulang. Terus ketika sudah kita baca bersama-sama sama anak ayat 1 sampai 5. Ketika sudah semua, terus penutup. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang susah adalah istiqomahnya. Menjaga semangat anak itu yang susah. Pak, saya malas ya. Nah itu, bagaimana cara menumbuhkan semangat anak ketika malas? Kadang-kadang ada, Pak, hari ini saya capek, saya nggak mau takbir. Ada. Ada itu. Nah, bagaimana caranya ya? Harus disemangati lagi dengan melihat teman-temannya yang semangat. Tuh loh teman-temanmu pada semangat, masa ini, ayo kita semangatkan lagi. Akhirnya mereka semangat lagi gitu. Ada yang mungkin anaknya nggak semangat, kita koordinasi dengan orang tua. Pokoknya berbagai macam cara untuk kepentingan anak supaya kegiatan belajar mengajar itu optimal dan efisien. Selanjutnya, misalkan di minggu terakhir itu full murojaah. Misalkan hari ini 1 sampai 5, besok 5 sampai 10. Nah, ketika di minggu terakhir hari Jumat biasanya itu tidak setoran, jadi murojaah bersama semuanya untuk refresh. Karena kalau misalkan kita setoran terus, anak-anak akan jenuh. Pak, masa hafalan terus gitu. Nah, kadang-kadang kita sisipi dengan cerita atau kuis atau game, pokoknya yang membuat anak itu tidak stres, tidak jenuh. Karena menghafal itu jenuh Bapak Ibu. Misalkan saya pernah punya pengalaman mau setoran itu nggak jadi-jadi. Kata guru saya, kalau kamu mempunyai waktu 1 jam tidak jadi setoran 1 halaman, maka kamu bermasalah. Kata guru saya gitu. Jadi idealnya untuk seusia kita, usia SMP, SMA, kuliah, itu waktu 1 jam itu bisa jadi 1 halaman. Bahkan ada yang mempunyai kemampuan lebih. Teman saya ada yang 3 halaman bisa, luar biasa. Makanya kalau tidak jadi 1 halaman dalam waktu 1 jam, berarti sedang kondisi tidak baik intinya. Makanya menjaga kondisi psikologis kita dengan baik itu menjadi kunci. Mas, kalau misalkan lagi stres gimana? Ya refreshing dulu. Diisi apa yang membuat kita senang, tapi jangan terlalu berlarut-larut, nanti balik lagi ya gitu. Jadi kita istirahat dulu, terus kita balik lagi untuk menghafalkan lagi. Karena kewajiban kita ya harus terpenuhi. Makanya kalau misalkan panjenengan semua mempunyai niat untuk menghafalkan Al-Quran, target itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena kalau tanpa target, ya tidak ada tujuan. Misalkan saya harus menghafal surat An-Naba dalam waktu 1 hari atau 2 hari, itu harus jelas. Bahkan, jangan 1 hari, 1 jam. 1 jam, apa-apa. Makanya saya ketika sudah hafal, makanya ke rumahnya Ustaz Sodikin, mau setoran, monggo. Di sini wonten TPA nih. TPA wonten ya? Iya. Nah itu nanti untuk anak-anak bisa ini sekedar sharing saya, ngapunten ini tidak berisi
ceramah atau apa, ini saya berbagi pengalaman mawon yang saya lakukan di sekolah kami, dan kebetulan saya diamanai untuk guru tahfidz dan saya mengangkat materi tentang menghafal Al-Quran kurang lebih seperti ini. Jadi saya menghimbau kepada adik-adik terutama, yuk semangat lagi untuk belajar Al-Quran, untuk belajar membaca Al-Quran. Karena apa? Yang kita andalkan saat ini tuh kenapa sih Bapak Ibu? Kalau tidak Al-Quran, yang kita andalkan ya cuma itu. Bahkan besok ketika kita sudah wafat, kalau kita mempunyai hafalan dan kita menjaga dengan baik, mengamalkan dengan baik, Al-Quran itu akan menjelma sebagai orang yang sangat bagus, orang yang sangat cakep, yang akan menemani kita, yang akan menjaga kita, bahkan menjaga kita dari azab kubur. Bahkan ada cerita, dia hafal surat Al-Mulk. Hafal surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai selesai. Itu salah satu khasiatnya adalah terhindar dari siksa kubur. Jadi kalau panjenengan mengamalkan setiap malam sebelum tidur Al-Mulk dulu, wah, insya Allah luar biasa, terhindar dari siksa kubur. Jadi orang ini kebetulan itu harusnya kena azab. Nah, terus orang ini protes, ya Allah, bagaimana malaikat kok bisa menghadap saya padahal di dalam hafalan saya, di dalam diri saya itu ada surat Al-Mulk. Cara jawabnya, kamu berani kok dengan saya yang punya hafalan seperti ini. Akhirnya malaikat itu pulang. Gak jadi. Karena ya masa menghadap orang yang mempunyai hafalan dalam dirinya. Tapi tidak serta-merta hafal Al-Mulk langsung petentang-petentangnya, tidak seperti itu ya. Makanya kita harus memahami dengan baik dan benar. Selanjutnya, yang paling penting di sini adalah menjaga hafalan kita. Nah, itu yang paling susah, termasuk saya. Itu paling susah Bapak Ibu. Jadi murojaah itu tantangannya sangat besar sekali. Misalkan kita sudah mempunyai hafalan 1 juz, 2 juz, sampai 30 juz, itu tantangannya semakin tinggi juz semakin besar. Tantangannya cuma satu, apa? Males, benar sekali. Berat. Makanya kenapa kok berat? Karena pahalanya besar. Bahkan ada satu hadis, kalau kita menghafalkan Al-Quran, kita akan bisa menyafaati 7 anggota keluarga kita. Luar biasa betul. Kalau kita sholat, itu untuk kita atau untuk keluarga kita? Untuk diri sendiri. Nah, ini Al-Quran itu luar biasa untuk dirinya dan keluarganya. Makanya mengapa kok tantangannya berat? Karena pahalanya luar biasa besar sekali. Makanya untuk menutup ini, saya mengingatkan diri saya sendiri dan untuk kita semua untuk semangat lagi belajar Al-Quran, wabil khusus yang mempunyai hafalan Quran, kita semangatkan lagi untuk semangat membaca Al-Quran dan murojaah hafalan kita atau deres Al-Quran. Pokoknya berlama-lamalah dengan Al-Quran.
tidak ada ruginya. Bahkan saya mempunyai teman yang dia itu istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah deres hafalan Al-Qurannya, urusan dunianya itu kayak gampang sekali. Urusan dunianya sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diatur. Pokoknya mudah, urusannya mudah. Bahkan saya punya teman yang dulu itu sekolah di SD itu tidak lulus, Bapak Ibu, bayangkan. Sekolah di SD tidak lulus. Jadi kira-kira kalau tidak lulus itu punya ijazah apa boten? Boten. Nah, kira-kira kalau tidak punya ijazah, kalau kita mau melamar di sekolah tersebut, diterima boleh? Boten ya? Iya, boten. Ada yang bilang diterima. Nah, tapi luar biasanya teman saya itu diminta untuk mengajar di sekolah itu yang dulunya dia tidak lulus di situ. Bahkan yang minta kepala sekolahnya ini, padahal yang mendaftar di situ banyak sekali. Luar biasa. Dia diminta langsung oleh kepala sekolah tanpa tes, tanpa wawancara, tanpa apapun. Pokoknya ketika teman saya itu setuju, langsung ngajar masuk, mengalahkan semua yang resmi-resmi. Itu luar biasanya Al-Quran. Bahkan ijazah pun SD tidak punya. Nah, luar biasa. Dia cerita kepada saya nggak mau sekolah, ngaji aja katanya. Tapi ini jangan ditiru mentah-mentah terus nggak sekolah, itu ya bahaya juga. Yang kita ambil pelajarannya adalah keistiqomahan beliau, kegigihan beliau dalam menjaga Al-Quran sehingga dia dibutuhkan oleh umat, dan sehingga kepala sekolah itu meminta beliau untuk mengajar Al-Quran di tempat sekolah yang dulu dia tidak lulus. Kira-kira luar biasa bukan kalau kayak gitu? Kalau teman-teman tahu itu jadi bahan ejekan. Kok bisa ngajar di situ orang dulu ya lulus kok? Ya itu kan dulu. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang terutama saya alami, orang-orang yang dulunya berteman dengan Al-Quran sekarang itu hidupnya luar biasa, sudah ditata, sudah dipersiapkan sedemikian luar biasa oleh Allah sehingga urusannya itu semuanya lancar. Bahkan ketika itu teman saya ya kerjanya tidak jelas, tapi iya maksudnya bukan resmi Pak, tapi sudah dipersiapkan, rumah sudah punya, mobil sudah punya, alhamdulillah uangnya juga melimpah. Itu pokoknya min haitsula ya bersih, tidak disangka-sangka. Kita bisa meniru kayak gitu, ya kita harus berproses terlebih dahulu. Betul ya? Sampun jam 8 kurang 10. Kayaknya kita kalau berlama-lama tidak baik, ini sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan kami doakan semoga anak-anak di sini semangat semua membaca Al-Quran, semangat semua menghafal Al-Quran, dan pemuda-pemudi yang di sini menjadi pemuda yang generasi Quran. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.